perbaikan nilai, Bu Anis akan menjelaskan dulu pembahasan soal pH penyetaraan reaksi redoks pada beberapa pekan yang lalu. Gak bosan bukan? Yuk, kita terus berusaha, jangan patah semangat. Pasti di balik usaha keras kalian ada hasil yang istimewa. Kalau kalian kurang jelas tentang penjelasan ibu, kalian bisa cek di grup kimia yang besar. Kalian bisa cek di situ, nanti akan dijawab oleh Ibu Anis ataupun Bapak Manik. Ya, oke, kita bersama-sama membahas soal yang pertama. Kita akan menyetarakan reaksi dengan cara PBO. Apa sih itu PBO? PBO itu adalah peningkatan bilangan oksidasi. Kebetulan ini ada soal dan diminta dalam suasana basah. Ini soal yang kita pakai pada saat ulangan kemarin yang kedua. Ya, oke. Langkah pertama adalah kalian cari dulu biloks masing-masing unsur dalam senyawanya. Tentu kalian sudah bisa, bukan? Bu Anis akan ulang yang ini. Saya mau mencari bilangan oksidasi Bi dan O dalam BiO3-. Berarti ketika dijumlahkan biloksnya sama dengan min 1. Oke, berarti di sini min 2 kali 3 min 6. Supaya jadi min 1 maka di sini plus 5. Maka Bi di sini adalah plus 5. Kemudian FO plus. Berarti kalau dijumlahkan sama dengan plus 1. O itu adalah min 2 kali 1 dia min 2. Supaya dia plus 1 maka V-nya adalah plus 3. Berarti di sini plus 3 untuk bilok 1 atom V. Kemudian selanjutnya Bi2O3 karena dia senyawa yang netral, tidak bermuatan, maka ketika dijumlahkan sama dengan 0. O itu min 2 kali 3 min 6. Supaya 0 maka Bi-nya plus 6. Di sini plus 3. Selanjutnya kita beralih ke sini. FO3 plus. Maka kalau dijumlahkan harus sama dengan plus 1. O min 2 kali 3 min 6 supaya jadi plus 1 dia plus 7. Maka di sini plus 7. Nah, ketika kalian sudah mencari bilok masing-masing atom dalam senyawanya, langkah berikutnya adalah kalian melihat unsur mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan menyetarakan jumlah atomnya. Ingat, apa yang disetarakan? Jumlah atomnya. Perhatikan Bi. Di sini Bi berubah dari plus 5 menjadi plus 3. Ada perubahan bilangan oksidasi. Untuk itu kita mau samakan dulu. Apakah jumlah atom Bi antara bereaksi dengan hasil reaksi sama? Di sini Bi-nya ada 1 atom. Di sini Bi-nya ada berapa atom? 2 atom. Maka yang sebelah kiri harus kalian 2. Kemudian unsur mana lagi yang berubah bilangan oksidasinya? O tidak mengalami perubahan. Kiri dan kanan tetap sama-sama min 2. Kemudian kita lihat V. V di sini plus 3 berubah menjadi plus 7. Kita samakan jumlah atom V-nya. Di sini V-nya 1, di sini jumlah atomnya 1. Maka kita tidak perlu kalikan. Sekarang kita mau lihat perubahan bilangan oksidasi. Ketika kalian melihat perubahan bilangan oksidasi harus dikalikan dengan jumlah atom dalam senyawa tersebut. Ya, baik indeks maupun koefisien. Perhatikan di sini. Contoh. Bi bilangan oksidasi untuk 1 atom Bi adalah plus 5. Tetapi ini dikalikan 2, maka untuk 2 atom Bi maka dia menjadi plus 10. Ya. V itu jumlah atomnya 1. Maka jumlah bilok V
V adalah tetap plus 3. Ya. Kemudian BI untuk satu atom dia plus 3, berarti untuk dua atom plus 3 kali 2, maka dia menjadi plus 6. Oke, ya. V untuk satu atom plus 7, ini satu atom juga, maka plus 7. Mari kita lihat, BI berubah dari plus 10 menjadi plus 6, maka dia disebut peristiwa reduksi. Naik apa turun? Turun. Sebanyak berapa? Selisihnya 4. Oke. Selanjutnya kita lihat V. V dari plus 3 menjadi plus 7. Mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidasi peristiwanya ya. Naiknya sebanyak berapa? Oh, naiknya sebanyak 4, dari plus 4. Kita mau menyamakan antara bilox yang mengalami penurunan dan kenaikan. Di sini kebetulan sama, maka pengalinya hanya 1, nggak perlu dikali. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tuliskan di bawahnya 2BiO3 plus FO plus menjadi Bi2O3 plus FO3 plus. Kita mau lihat muatan masing-masing, total muatan kiri harus sama dengan total muatan kanan. Di sini, maaf ini ada BiO3-nya ya. Di sini min 2, di sini plus 1. Maka totalnya adalah min 1. Di sini adalah 0, di sini adalah plus 1. Nah, karena ini dalam suasana basah, maka perlu ditambahkan OH-. Sebanyak berapa? Sebanyak untuk menyetarakan muatan. Ini min 1 plus 1. Berarti yang ditambahkan min yang mana? Ini plus 1. Karena OH itu muatannya negatif 1, supaya dia jadi min 1, penambahannya berapa? Oh, sebanyak 2 OH-. Ya kan? 2 kali min 1, min 2, min 2 tambah plus 1 sama dengan min 1. Kalau di sebelah kanan ditambahkan 2 OH-, maka lawannya harus ditambahkan H2O. Sebanyak berapa? Kalau di sini 2 OH-, maka penambahannya sebanyak berapa H2O? Hanya berapa? 1 dan 2O. Ya. Kita mau lihat apakah jumlah atomnya sudah sama antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke, kita mau lihat di sini 3 O-nya tambah 3 6, 6 tambah 2 8. Di sini 6 7 8. Bi jumlah atomnya sama, hanya jumlah atomnya sama. Berarti reaksi ini sudah setara. Demikian penyetaraan reaksi dengan cara bilangan oksidasi. Kesimpulannya apa anak-anak? Kalau menyetarakan dengan cara PBO, 1. Cari dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur. 2. Setarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan bilox. 3. Cari perubahan bilox antara pereaksi dan hasil reaksi. 4. Setarakan jumlah muatan. Yang kelima, tambahkan OH- untuk suasana basah dan H+ untuk suasana asam. Jangan lupa ketika kalian tambahkan salah satu ruas dengan OH- atau H+, maka ruas lawannya ditambahkan H2O. Demikian
penyelesaian soal penyetaraan reaksi redoks dengan cara PBO. Kita akan lanjutkan untuk soal berikutnya, penyetaraan reaksi redoks cara metode setengah reaksi. Langkah pertama, kalian cari bilangan oksidasi masing-masing unsur, sama seperti metode PBO. Zn di sini dia unsur bebas, maka bilosnya 0. Kemudian kita lanjut NO3-. Di sini dalam bentuk ion, maka untuk mencari bilangan oksidasi N, ketika kalian jumlahkan, maka nilainya harus sama dengan min 1. Good. Min 2 kali 3 min 6. Supaya menjadi min 1, N-nya berapa? Brandon? Ya, betul. N-nya sama dengan plus 5. Maka untuk satu bilangan oksidasi N di sini, bilosnya adalah plus 5. Lanjut, di sini ada ion Zn. Kita nggak perlu cari lagi bilosnya, karena dia dalam bentuk ion. Dan sini sudah diketahui bilosnya sama dengan plus 2. Selanjutnya kita mau cari bilangan oksidasi N dalam NH4+. NH4+ berarti kalau dijumlahkan sama dengan plus 1. H kalian tahu sendiri, plus 1 kali plus 4 kali 4 sama dengan plus 4. Supaya ketika dijumlahkan plus 1, maka N-nya berapa? Min 3. Maka di sini bilosnya sama dengan min 3. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, kalian lihat mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Kita lihat sama-sama. Zn 0 menjadi plus 2, berarti peristiwa apa? Oksidasi. Kemudian N dari plus 5 menjadi min 3, berarti peristiwa reduksi. Kalau sudah seperti ini, kalian bagi menjadi 2. Mana yang reaksi oksidasi, mana yang reaksi reduksi. Oke, kita oksidasi dulu ya. Zn menjadi Zn2+. Di sini jumlah atomnya sudah sama. 1 atom Zn, ini juga 1 atom Zn. Ketika ini bilangan oksidasinya 0, di sana plus 2, maka yang kamu tambahkan elektron adalah Zn2+. Sebanyak berapa? Supaya bilangan oksidasinya sama. Ini 0, ini plus 2. Maka yang ditambahkan elektron sebelah kanan. Sebanyak berapa? 1. Oh bukan, sebanyak 2 elektron. Oke, kita lanjutkan. Sekarang reaksi reduksinya. Dia ada NO3-. Ya, menjadi NH4+. Anak-anak, karena ini suasana asam, maka yang kekurangan O harus ditambahkan H2O. Ya, ingat, yang kekurangan O ditambahkan H2O. Di sini NO3, O-nya ada 3. NH4+, tidak ada O-nya. Mana yang kekurangan O? NO3- atau NH4+? Coba dipikirkan. Ya, NH4+. Ya, ditambahkan sebanyak berapa berarti? H2O-nya ditambahkan sebanyak kekurangan O-nya. Kekurangannya O3, berarti ditambahkan 3 H2O. Selanjutnya, kalau O-nya sudah ditambahkan, maka ruas lawannya harus ditambahkan H+, sebanyak jumlah H yang ada di ruas kanan. Di sini ada 4, di sini ada 6. Berarti berapa H+? 10 H+. Oke. Kalau sudah, kita lihat
Ya. Di sini sudah sama belum jumlah muatannya? Di sini ada plus 10, di sini ada min 1. Berarti total min 9 ya. Plus 9. Di sini ada plus 1, di sini ada 0. Berarti total plus 1. Ini plus 9. Di sana plus 1. Berarti yang ditambahkan elektron yang mana? Yang sebelah sini. Sebanyak berapa elektron? 8 elektron. Gitu kan? Maka di sini ada 8, di sini ada 2. Supaya bisa saling coret, maka kita samakan jumlah elektronnya. Di sini berarti kali 4, di sini kali 1. Ya. Maka Ibu akan tuliskan di sini menjadi Zn kalikan 4 berarti 4Zn plus 10H plus NO3 min ya menjadi 4Zn2 plus NH4 plus 3H2O. Ya. Maka kita lihat sama-sama apakah muatannya sudah sama. Ini plus 10 min 1 berarti plus 9. Di sini plus 8. Ini plus 1 berarti juga plus 9. Sudah sama. Muatan sudah sama, kita lihat atomnya. Zn-nya di sini 4, sana 4. Hanya di sini 10. Di sini hanya 4 tambah 6, 10 juga. Kita lihat untuk O-nya. O-nya di sini 3, di sini juga 3. Sudah setara antara jumlah atom dan muatan. Maka selesailah sudah untuk penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Ayo kita simpulkan sama-sama. Apa kesimpulannya anak-anak? Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan setengah reaksi, 1, ya, cari dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur. 2, tentukan, tuliskan mana yang merupakan reaksi reduksi, mana yang oksidasi. 3, jika muatannya tidak sama, maka kalian tambahkan elektron. 4, jika suasana asam, maka kamu yang kekurangan O ditambahkan H2O. Yang suasana basah, kelebihan O ditambahkan H2O. Dan lawannya ditambahkan H+ ataupun OH-. Setelah itu setarakan muatan. Kalau sudah, elektronnya kita setarakan, maka hasilnya akan menjadi setara. Itulah cara penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Apabila kalian belum jelas, kalian bisa cek Bu Anis dalam grup besar kimia, atau kalau malu boleh langsung japri ke saya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan cara penyetaraan reaksi redoks berikutnya. Bye. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di situ kalian menyetarakan reaksi baik dengan cara PBO maupun dengan cara setengah reaksi. Menurut Bu Anis, pasti untuk cara PBO tidak ada masalah ya. Tetapi dalam pengerjaan dengan cara setengah reaksi, pasti kalian mengalami kendala ataupun kesulitan. Kenapa Bu Anis bilang seperti itu? Karena di sini reaksi antara krom 3 hidroksida dengan asam peroksida. Berarti akan lebih mudah jika menyetarakan persamaan reaksi redoks ini dalam suasana asam. Tetapi di sini yang diminta adalah dalam suasana basah. Apakah soal ini kita bisa kerjakan penyetaraan reaksi redoks dengan suasana asam, baru kita akan jadikan basah? Apakah bisa? Tentu bisa. Ya. Oke, mari
Kita sama-sama yang pertama cari bilangan oksidasi masing-masing unsur. Di sini OH bilangan oksidasinya adalah -1. Maka di sini -3 supaya 0, CR-nya adalah +3. Ya. Kemudian H2O2 yang kita cari adalah O, bukan H. Kalian tahu sendiri bahwa H itu bilangan oksidasinya +1. Kali 2 berarti +2. Ini -2, maka untuk 1O-nya adalah -1. Kemudian CrO4 2-, berarti ketika kita jumlahkan bilangan oksidasinya harus sama dengan -2. Ya. -2 kali 4 -8. Supaya bisa menjadi -2, CR-nya adalah +6. Selanjutnya, untuk H2O kita nggak ada masalah. H+1 O -2. Kalau sudah seperti itu, kita lihat mana yang merupakan reaksi reduksi, mana yang oksidasi. Ternyata yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi adalah CrOH 3 kali. Yang mengalami oksidasi, Bu Anis tulis di sini agak rapat, CrOH 3 kali menjadi CrO4 2-. Ya. Kita mau jadikan dia, kita mau setarakan dulu dalam suasana asam, di mana yang kekurangan O ditambahkan H2O. Di sini O-nya 3, di sini O-nya 4, maka yang kekurangan H2O adalah ini. Ditambahkan sebanyak kekurangannya adalah 1, maka H2O-nya 1. Maka ruas lawannya harus ditambahkan H+ sebanyak kekurangannya. Di sini 3, di sini 2, maka totalnya adalah 5H+. Sesudah kita setarakan antara H dan O, kita lihat muatannya. Di sini 0, di sini 0, berarti total sama dengan 0. Ya. Di sini -2, di sini +5. Maka total sama dengan +3. Maka yang kita tambahkan elektron yang mana? Yang ini kita tambahkan 3 elektron. Oke. Selanjutnya kita beralih ke reduksi. Reduksi di sini adalah H2O2. Dia menjadi H2O. Yang kekurangan O ditambahkan H2O. Yang kekurangan O adalah di sini. Sebanyak berapa kekurangannya? Di sini 2, di sini O-nya 1. Maka di sini tambahkan 1 H2O. Kemudian lihat hanya ada 4, di sini ada 2. Berarti di sini tambahkan 2H+. Ya. Kita lihat muatannya, di sini 0, di sini +2, maka total adalah +2. Di sini 0, di sini 0. Maka 0. Yang ditambahkan elektron adalah sebelah sini. Berapa elektron? 2 elektron. Oke. Di sini ada 2 elektron, di sini ada 3 elektron. Maka untuk menyamakan, maka di sini dikalikan 2, di sini dikalikan 3. Oke, kita sama-sama mengalihkannya sehingga menjadi 2 CrOH 3 kali plus 2 H2O plus 3 H2O2 plus 6H+ menjadi 2 CrO4 2- plus 10H+ plus, karena ini 2H2O kali 3 berarti berapa? 6H2O. Sekarang kita lihat sama-sama, kita samakan antara kiri dan kanan. Di sini 6H+, di sini 10H+, maka kita bisa coret, di sini masih sisa 4H+. Oke. Di sini ada 2H2O. Di sini ada 6H2O, maka di sini sisa 4H2O. Ya. Maka kita lihat sama-sama, kita
tulis di sini jadinya 2CrOH 3 kali plus 3H2O2 menjadi 2CrO4 2- plus 4H plus 4H2O. Kita lihat muatannya apakah sama. Di sini 0, di sini 0, maka total 0. Di sini min 4, di sini plus 4, total juga 0. Kita lihat hanya di sini 6 tambah 3 9. Di sini 2 kali 3 6, 6 tambah 6 12. Di sini 4 tambah 8 12. O-nya di sini 8 tambah 4 12. Di sini 6 8 tambah 4 12. Di sini O-nya 2 kali 3 6 6, di sini juga 6 12. Jadi sama ya anak-anak ya. Sekarang permasalahannya gini, ini kan dalam suasana asam. Yang diminta dalam suasana basa. Kamu cukup tambahkan OH- sebanyak berapa? Sebanyak H plusnya. Kalau di sini ditambahkan OH-, jadi tambah 4 OH- sebelah kanan, maka sebelah kiri juga kamu tambahkan 4 OH-. Ya. Maka jadinya seperti apa? Oke, Ibu Anis akan beralih ke atas ya. Untuk memastikan. Ya, oke. Sebelah kanan tambah OH-, maka sebelah kiri tambah OH-. Jadinya berarti 2CR OH 3 kali plus 3H2O2 plus 4 OH-. Ya, sebelah kiri. Maka sebelah kanan juga tambahkan OH-. 2CrO4 2-. Ya, ini H plus tambahkan O4 OH-, maka dia jadinya 4H2O ya. 4H2O plus 4H2O. Maka di sini menjadi 8H2O. Apakah hasilnya tetap sama atau berbeda? Di sini muatannya total adalah di sini 0, di sini 0, di sini min 4. Berarti total min 4. Di sini min 4, di sini 0. Maka total min 4 sama. Hanya di sini 16, di sini 6 12, 12 tambah 4 16. Jadi sama. Maka inilah contoh soal di mana penyetaraan reaksi redoks kita bisa kerjakan dalam suasana asam dulu, baru kemudian kita jadikan suasana basa. Demikianlah pembahasan untuk soal pH 2. Semoga kalian jelas tentang apa yang sudah diberikan oleh Ibu Anis. Apabila kalian tidak jelas, kalian boleh tanya kepada saya. Demikianlah anak-anak, selamat mengerjakan untuk soal remedial kimia. Dan kalian diberikan waktu selama 2 hari. Karena tanggal 9 dan 10 itu hari raya Paskah, maka kalian akan kumpulkan di hari Senin. Demikianlah, selamat mengerjakan, terus berkarya, tetaplah semangat, pantang menyerah. Tuhan Yesus memberkati.